Welcome to TV Aga Channel. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV Aga. Seperti biasa di bulan suci Ramadan ini TV Aga akan menyampaikan beberapa hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentunya. Semoga menambah pengetahuan bagi yang belum tahu ya, dan menjadi pengingat lah bagi yang sudah tahu. Oke? Nah, ini dia hadisnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katanya, diceritakan bahwa permulaan wahyu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah terjadi dalam bentuk mimpi yang benar dalam tidur Nabi. Nabi mendapati mimpi tersebut sebagaimana munculnya keheningan fajar subuh yang menyebabkan Nabi suka menyepi diri. Nabi biasanya menyepi di Gua Hiro. Di sana Nabi menghabiskan beberapa malam untuk beribadah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kembali ke rumah untuk tujuan tersebut, Nabi membawa sedikit perbekalan. Setelah beberapa hari di sana, Nabi pulang kepada Khadijah mengambil perbekalan untuk beberapa malam. Keadaan ini terus berlanjut sehingga Nabi didatangi wahyu ketika Nabi berada di Gua Hiro. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan berkata, "Bacalah wahai Muhammad." Nabi bersabda, "Aku tidak bisa membaca." Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat kemudian memegang aku lalu memelukku erat-erat sehingga aku pulih dari ketakutan. Kemudian malaikat melepasku dan berkata, 'Bacalah wahai Muhammad.' Nabi sekali lagi bersabda, 'Aku tidak bisa membaca.' Rasulullah SAW bersabda, kemudian malaikat memegang aku untuk kedua kalinya, lalu memelukku erat-erat sehingga aku kembali pulih dari ketakutan. Malaikat selanjutnya melepasku dengan berkata, 'Bacalah wahai Muhammad.' Nabi bersabda, 'Aku tidak bisa membaca.' Rasulullah SAW bersabda, kemudian malaikat memegang aku untuk yang ketiga kalinya, serta memelukku erat-erat sehingga aku pulih dari ketakutan. Kemudian malaikat melepaskan aku dan membaca firman Allah, 'Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.' Setelah itu, Nabi pulang dalam keadaan ketakutan ke pangkuan Khadijah. Nabi berkata, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Lalu Khadijah menyelimutkan Nabi hingga hilang rasa takut dalam diri Nabi. Nabi kemudian bersabda kepada Khadijah, 'Wahai Khadijah, apakah yang telah terjadi pada diriku?' Nabi pun menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi. Nabi bersabda lagi, 'Aku takut terjadi sesuatu pada diriku.' Khadijah terus menghibur Nabi dengan berkata, 'Demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina, karena engkau selalu menyambung tali persaudaraan, berbicara benar, menolong fakir miskin, menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah.' Khadijah mengajak Nabi SAW pergi untuk menemui Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah.
Warokah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah dan pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Ketika itu Warokah sudah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, "Hai sepupuku, dengarlah kata sepupumu Muhammad ini." Warokah bin Naufal berkata, "Wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi?" Rasulullah SAW menceritakan semua peristiwa yang beliau telah alami. Mendengar peristiwa itu, Warokah berkata, "Dia itu An-Namus Jibril yang telah diutus Allah kepada Nabi Musa. Betapa seandainya aku masih muda dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Warokah menjawab, "Ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa itu, melainkan akan dimusuhi. Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku." Tidak lama kemudian, Warokah wafat dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu. Oke, demikian salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, yang cukup ya lumayan panjang. Ya semoga sih bermanfaat buat kita semua, ya kan. Nggak lupa nih saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita ini lancar dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak TV Yaga sampai habis. Salam satu nusa, satu bangsa, satu channel TV Yaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.